Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Prastiadana, mahasiswa reguler sore kelas B1 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hukum investasi dan pasar modal. Hukum investasi atau penanaman modal menyongsong era milenium baru. A. Hukum dan kebijakan pokok di bidang investasi saat ini. B. Perubahan lingkungan strategis dan pengaruhnya bagi perkembangan paradigma baru dalam bidang hukum investasi atau penanaman modal. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru oleh kekuatan reformasi pada tahun 1998, serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang favorable, antara lain: pertama, menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. Hal ini dilakukan dengan menetapkan serangkaian peraturan perundang-undangan Kepres Nomor 115 Tahun 1998 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal, membuka secara lebih luas bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing. Kebijakan ini antara lain dilaksanakan dengan cara mengevaluasi secara rutin dan terus-menerus daftar negara investasi DNI. Pemerintah berupaya membuka seluruh kegiatan usaha termasuk di DNI. Menyempurnakan Kepres Nomor 96 Tahun 1998 tentang DNI. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan, meliputi PP Nomor 45 Tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri tersebut. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang aktif dan adil. Salah satunya menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan akan mampu mengurangi secara substansial penumpukan kasus yang tidak tertangani di pengadilan yang setiap tahun mencapai angka sekitar 13.500 kasus. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan haki, menyempurnakan ketentuan mengenai hak cipta dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan mengubah UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan Nomor 20 Tahun 1994. Dimungkinkan kepemilikan saham asing sebesar 100% pada perusahaan PMA. Upaya mempercepat pemulihan ekonomi terutama pada sektor real. Telah dikeluarkan keputusan Menteri Investasi atau Kepala BPBD Nomor 12 Garing SK 1999 tentang partisipasi pasar modal dalam perusahaan asing untuk mendirikan usaha baru atau berpartisipasi dalam pemodalan perusahaan lain, serta pemodalan pada perusahaan yang sudah ada yang bergerak di bidang partisipasi pemodalan. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap calon investor, maka BKPM yang selama ini bertindak sebagai One-Stop Investment Service Center dapat terus ditingkatkan bekerjanya serta meningkatkan koordinasi dengan BKPMD, pemerintah daerah maupun instansi teknik terkait. B. Perubahan lingkungan strategis dan pengaruhnya bagi berkembangnya paradigma baru dalam bidang hukum investasi atau penanaman modal.
Pertama, dalam upaya menyempurnakan hukum dan kebijakan investasi yang mampu bersaing serta sanggup menghadapi tantangan global dalam era milenium baru. Kiranya mutlak diperlukan adanya observasi mendalam terhadap berbagai perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat eksternal maupun internal. 1. Perubahan lingkungan internal, nasional atau domestik. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang menerpa Indonesia yang berkembang menjadi krisis multidimensional dan politik yang mengubah secara fundamental sendi-sendi perekonomian dan politik nasional. Krisis yang telah berlangsung selama lebih 10 tahun ini telah menempatkan kembali Indonesia ke belakang, yaitu sebagai negara miskin. Kepercayaan internasional pun merosot tajam, sehingga terjadi penurunan secara drastis angka investasi di Indonesia. Keadaan tersebut mengharuskan kita untuk menempuh langkah-langkah strategis dengan mengevaluasi secara menyeluruh ke semua kebijakan selama ini. Langkah liberalisasi amat diperlukan baik dalam bidang perdagangan maupun investasi yang mencakup antara lain. Pertama, revisi dalam mengurangi jumlah negatif list. Sementara itu, kebijakan diregulasi meliputi penghapusan keharusan pemasangan barang melalui asosiasi larangan penetapan wilayah, pemasaran reproduksi, serta deregulasi dalam perdagangan produk-produk pertanian. Langkah-langkah reformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan suatu sistem perekonomian Indonesia yang mempunyai ciri-ciri bertumpu pada sumber daya alam, bersifat padat karya bukan padat modal. Terdapatnya otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam. Untuk mencapai Indonesia baru, ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas memerlukan pekerja keras dan kebersamaan dalam seluruh komponen bangsa, serta kemauan politik yang kuat karena merebaknya kasus kerusuhan sosial yang bermotif sama balas dendam. Arah Indonesia baru yang mencita-citakan juga tersebut menghalangi perencanaan produksi, perumusan hukum kebijakan investasi. 2. Lingkungan eksternal, internasional atau global. Dalam era globalisasi, harus melihatkan isu-isu global yang berkembang. Hal ini disebabkan oleh tingkat interdependensi antar bangsa yang makin tinggi, sehingga tidak mungkin dan akan sampai memberikan apabila mampu langkah-langkah isolasi dan mengabaikan sistem nilai dalam pergaulan internasional. Pengabaian terhadap isu-isu global tersebut dapat mengakibatkan dilaksanakannya tindakan penghukuman oleh masyarakat internasional, seperti pemuncilan, penghentian kerjasama, dan bahkan bukan tidak mungkin akan mengundang intervensi internasional. Sementara itu, guna memulihkan kepercayaan internasional, termasuk untuk melakukan investasi di Indonesia, maka dengan segera stabilitas politik dan keamanan mutlak perlu dipulihkan. Sekian dan terima kasih.